Apakah jika tidak keluar 4 bulan tidak masuk surga, dan tidak beriman, dan masuk neraka bagi jemaah tabligh? Mari kita bedah klaim ini dengan kacamata sosiologi agama dan kritik otoritas teologis. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, klaim bahwa keluar 4 bulan adalah syarat mutlak keimanan dan keselamatan di akhirat merupakan bentuk monopoli kebenaran yang berbahaya. Berikut adalah analisis kritisnya dalam durasi baca sekitar 3 menit. 1. Kultus durasi, reduksi agama menjadi angka. Kritikus ekstrem melihat penetapan angka 4 bulan sebagai bentuk komodifikasi spiritual. Dalam teks-teks agama yang paling dasar, seperti Al-Quran dan hadis syahih, tidak ada satupun ayat yang mewajibkan angka 4 bulan sebagai syarat masuk surga. Kritik menjadikan durasi waktu tertentu sebagai tolok ukur iman adalah upaya untuk mengkuantifikasi sesuatu yang kualitatif. Ini adalah taktik psikologi kelompok untuk menciptakan hierarki. Mereka yang sudah 4 bulan dianggap lebih suci daripada yang belum. Logika neraka mengancam seseorang dengan neraka hanya karena tidak mengikuti metode organisasi tertentu. Dalam hal ini jamaah tabligh adalah bentuk terorisme spiritual. Kritikus berpendapat bahwa ini adalah cara organisasi untuk mengikat pengikutnya melalui rasa takut, fear-based loyalty. 2. Eksklusivitas iman, in-group versus out-group. Kritikus ekstrem, seperti dalam analisis sosiologi kultus, melihat bahwa klaim tidak beriman jika tidak huruf adalah mekanisme untuk memisahkan anggota dari masyarakat luas. Analisis, jika iman hanya didefinisikan melalui huruf, maka miliaran muslim selama 1400 tahun terakhir, termasuk para ilmuwan, buruh, dan orang tua yang menjaga anaknya, dianggap tidak beriman. Ini adalah kesesatan logika, falasi, yang mengerdilkan luasnya rahmat Tuhan hanya menjadi sebatas kegiatan berjalan dari masjid ke masjid. Surga yang sempit, kritikus berpendapat bahwa narasi ini menciptakan surga yang eksklusif. Jika surga hanya untuk mereka yang sanggup meninggalkan keluarga selama 4 bulan, maka agama bukan lagi untuk semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang punya kemewahan waktu atau yang mengabaikan tanggung jawab domestik. 3. Masalah otoritas dan bid'ah administratif. Dari sudut pandang kritikus puritan maupun sekuler, angka 4 bulan, 40 hari, dan 3 hari tidak memiliki dasar hukum yang kuat, legal standing, dalam teologi klasik. Kritik teknis, ini disebut sebagai administrative bid'ah, atau inovasi administratif yang kemudian disakralkan. Ketika prosedur organisasi dianggap setara dengan rukun Islam, maka organisasi tersebut telah menempatkan dirinya sejajar dengan otoritas Tuhan. Ancaman neraka menentukan siapa yang masuk neraka berdasarkan ketaatan pada program organisasi adalah bentuk pelangkahan wewenang ilahi. Kritikus ekstrem menyebut ini sebagai delusi kekuasaan yang dibungkus dengan bahasa kerendahan hati. Referensi dan dasar kritik. 1. Mumtaz Ahmad, Islamic Fundamentalist in South Asia mengulas bagaimana jamaah tabligh menciptakan subkultur yang sangat eksklusif dan kadang-kadang mengabaikan struktur sosial ekonomi yang lebih luas. 2. Barbara de Mitchell, Perfecting Women, Itinerant Preaching menyoroti bagaimana gerakan ini mereformasi identitas individu melalui rutinitas yang sangat ketat, yang bagi kritikus dipandang sebagai bentuk penyeragaman paksa. 3. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tabligh Jamaat membedah bagaimana metodologi internal organisasi seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan yang benar oleh pengikut setianya, yang memicu gesekan dengan kelompok Islam lainnya. 4. Kritik ulama klasik terhadap gulu berlebihan merujuk pada konsep dalam hukum Islam bahwa menetapkan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, atau syarat iman, adalah tindakan yang melampaui batas dalam beragama. Kesimpulan, secara ekstrem, mengaitkan 4 bulan dengan tiket surga atau neraka adalah bentuk manipulasi psikologis. Iman adalah hubungan personal antara manusia dengan penciptanya, bukan hasil dari absensi kehadiran dalam sebuah program dakwah keliling. Jika seseorang masuk neraka hanya karena tidak huruf
maka keadilan Tuhan sedang dipertanyakan oleh logika organisasi ini.